Ibuku selalu nanya setiap hari kapan nikah, dan itu bikin aku pressure banget. Sampai di titik yang aku kadang gak mau ngangkat telepon ibuku. Sebenarnya sebelum sampai kepada pengertian kepada orang tua, aku menyelesaikan dulu urusan pada diriku sendiri kan. Contohnya? Nih, jadi sebenarnya titik balik di hidup aku itu ketika aku berusia 29 tahun. Jadi aku kan punya autoimun kan. Oke. Nah itu sempat ke-trigger banget karena aku di tahun itu ada relasi sama laki-laki yang memang kita nggak bisa bersatu, tapi aku paksain. Outputnya adalah badanku menolak, badanku merah-merah semuanya. Kalau cowok selain tadi gitu ya, maksudnya insecure sama kamu gitu kan, gimana aku mau mendapatkan kamu karena kamu PNS, biasanya mereka curhatnya tuh tekanannya tuh apa? Lu cupu lo semua. Iya. Hai, kembali lagi bersama dengan Sapio Pato. Ada Yaser dan ada Anes. Kita hari ini mau nge-host gitu ya, mau ngobrol sama bintang tamu kita. Ada, boleh sebutin namanya? Iya, aku biasanya dipanggil Sarah. Admin Sarah Real. Admin Sarah Real. Kenapa hari ini kita mau ngobrol-ngobrol? Karena Sarah itu mewakili aspirasi banyak wanita Indonesia. Widih. Udah gitu Yang menjelang umur 30 tahun. Makanya dia bikin akun Instagram menjelang 30 tahun. Silakan di sini, Mbak. Oke, sip. Terus kemudian Topiknya apa nih hari ini? Hari ini kita topiknya adalah menghadapi tekanan sosial menjelang umur 30 tahun. Iya. Jadi yang ngerasa punya social pressure dari family, teman, apapun itu, kita bahas di sini dengan ketua komunitas menjelang 30 tahun. Oke, karena dia masih seru makan ya, jadi nggak apa-apa, biarin aja dia sendiri. Oke, jadi kita mau ngasih tahu juga buat teman-teman yang nanti udah nonton sampai dengan akhir, kita mau kasih giveaway in the end of this podcast gitu ya. Ada buku. Buku judulnya The Overqualified Leftover Club. Kita ulangin ya, The Overqualified Leftover Club gitu. Jadi caranya nanti kalau misalnya kalian udah dengerin, terus summary-in apa yang insight yang menurut kalian bagus, tulis di komen. Nanti yang pemenangnya akan kita kirim satu buku gratis dari Kompas Gramedia. Yes. Nah, selain dapat support dari Kompas Gramedia, hari ini kita berada di Teras by Max Coffee gitu ya, dimana ini adalah salah satu hidden gem di Jakarta, the heart of Jakarta Selatan gitu ya, di Lipo Mall Kemang, dimana bisa lihat gitu ya, maksudnya areanya cozy, bukan cuma outdoor doang tapi indoornya juga enak gitu. Dan kita lagi menikmati juga nih banyak makanan dan minuman yang udah pasti enak banget gitu ya, nanti sambil di enjoy ya Sarah ya gitu. Dan tentunya gitu, kenapa kita suka banget dengan Max Coffee, karena jangan gue dong yang ngomong, lu lah yang ngomong. Karena kamu karyawan Max Coffee, makanya kita dapat tempat di sini sama dapat makanan. By the way, ini tempatnya cozy. Thank you Max Coffee. Gimana? Cozy gak? Baru tahu ya? Iya. Baru tahu kan sini? Karena memang baru sih gitu. So, minumannya juga enak. mana belum diminum? Udah dikit banget. Thank you. Lu ngunyah dulu. Oke, balik lagi tanpa berlama-lama. Jadi kita mau mulai sebenarnya being curious sih sebenarnya sama sosoknya Sarah sebagai admin di balik akun Instagram menjelang 30 tahun. Nah, aku mungkin punya pertanyaan pertama nih. Boleh nggak sih Sarah berbagi cerita tentang gimana terbentuknya nih akhirnya komunitas dari menjelang 30-an ini, dan apa yang menginspirasi kamu untuk memulai inisiatif ini? Jadi sebenarnya aku itu tahun ini di bulan Juli aku kan tepat berusia 30 tahun. Nah, sama 30 tahun. Iya. Nah, tepat berusia 30 tahun, aku udah kerja di PNS itu udah hampir 3-4 tahun. Kerjaannya settle, terus lingkungan keluargaku juga support, baik. Nah, sampailah di titik yang aku kehilangan tujuan hidup. Oke. Ini umur 30, teman-teman gue udah pada nikah, udah punya anak, punya rumah, punya mobil. Tapi kok gue belum kemana-mana ya. Cuma waktu aku main nih sama temenku, ternyata mereka juga belum jadi apa-apa, sama seperti aku kan. Terus
akhirnya aku mikir kayaknya aku bikin konten aja kali ya kehidupan sehari-hari, karena aku juga terinspirasi dari Hubs Live Instagram. Dia kehidupan sehari-hari juga, hampir setahun 2 tahun konten dan sekarang udah 1 juta followers di Instagram. Itu akun Indo? Bukan, akun luar. Akun luar, okay. Nah, aku terinspirasi dari sana. Terus aku juga akhirnya bikin konten tuh kehidupan sehari-hari aja, karena aku kan bukan siapa-siapa nih, bukan artis juga, kegiatanku itu aja kan. Jadi aku bikin konten aja nih sehari-hari. Temanya ya udah keresahan aku aja kan, sebagai perempuan usia 30, single dan ada di Indonesia, yang pasti menerima banyak pertanyaan kapan nikah. Ternyata ketika aku bikin konten itu meledak tuh, ternyata banyak banget yang relate. Nggak cuma perempuan, tapi laki-laki juga pada relate. Gitu. Menarik. Kalau laki-laki relate dari konten apa? Apakah mereka juga di umur 30-an ditanyain kapan nikah dan segala macam atau gimana? Salah satunya iya ditanyain kapan nikah, cuma lebih kepada rasa insecure mereka. Ternyata umur 30 tahun mereka itu belum punya pekerjaan yang tetap versi mereka. Jadi mereka ngerasa insecure, apalagi misalkan nih aku ngelihat aku PNS kan, mereka kayak ya pasti susah deh ngedapetin kamu karena kamu PNS, lebih ke kayak gitu sih Mbak. Maksudnya cowok-cowok yang deketin pada insecure gitu apa gimana? Rata-rata sih mereka ngomen atau DM-nya seperti itu ya, keresahannya. Untuk dapetin Sarah karena dia PNS, laki-lakinya belum mapan gitu. Iya. Jadi belum berusaha udah mundur duluan. Rata-rata di komen. Iya kan? Iya. Belum berusaha, belum kayak mau kenalan atau apa, kayak datang ke kamu. Kayaknya aku nggak bisa dapetin kamu nih. Ngapain ngomong? Gitu gak sih? Iya, ngapain ngomong kayak gitu? Kecuali emang datang buat usaha banget gitu kan, kayak gue emang belum nih, tapi gue punya visi misi, udah punya plan gitu ya. Oke. Tapi ini menarik dan aku punya pertanyaan lanjutan. Jadi tadi kamu sempat ngomongin kan soal membagikan kisah di usia 30-an. Dan kalau kita ngomongin soal tinggal di Indonesia dan orangnya sangat bersosial sekali gitu kan, pasti ada aja dong kayak bukan cuma kita, tetapi banyak yang merasakan kayak tekanan sosial nih gitu untuk tadi kamu bilang harus mencapai posisi tertentu, harus punya mobil atau rumah, atau harus sudah menikah atau punya anak atau belum gitu kan, yang di umur 30 tahun gitu. Nah, gimana sih kamu melihat tekanan ini mempengaruhi teman-teman dan juga follower kamu di menjelang 30 tahun? Aku kan sering baca DM, komen semuanya kan di platform aku, baik di TikTok maupun di Instagram. Nah, kemarin tuh ada yang curhat, kan aku sering Q&A kan di Instagram aku. Aku tanya kan, kenapa ya pada nyesel nikah? Aku cuma nanya kayak gitu kan. Karena aku pribadi, aku masih takut untuk menikah karena memang menurutku sendiri aku tuh belum siap untuk komit sama orang lain. Tapi di salah satu followers ini dia bilang, Mbak nggak usah nikah dulu deh buru-buru, nanti nyesel kayak aku. Aku nikah karena tuntutan sosial, karena dijodohkan oleh keluarga. Pada akhirnya aku tahu tuh di dalam rumah tangga ternyata dia abusive. Dan aku sekarang happy banget nih Mbak. Aku udah lepas dari dia, aku bisa memulai kehidupanku lagi, aku bisa mengembangkan bisnisku lagi, gitu. Jadi ini yang ngomong tapi berarti cewek ya? Iya benar, cewek. Oke. Itu kan kalau cewek artinya menyarankan kamu jangan menikah gitu kan, even jangan menikah dulu buru-buru lah gitu. Artinya sebelum komitmen, guys, ingat sebelum komitmen tuh pilih dulu dan pilah dulu gitu. Jangan sampai amit-amit udah berada di rumah tangga baru tahu dia abusive. Nah, kalau cowok selain tadi gitu ya, maksudnya insecure sama kamu gitu kan, gimana aku mau mendapatkan kamu karena kamu PNS, biasanya mereka curhatnya tuh tekanannya tuh apa? Cupu lo semua. Iya. Kemarin tuh ada yang curhat. Kalau misalnya yang curhat tuh rata-rata mereka sampai segini nih teksnya, panjang. Kalau misalnya aku sempat aku baca kan. Kemarin tuh ada yang curhat kalau dia itu abis putus sama ceweknya. Dan dia juga PNS juga. Jadi kayak platform aku itu ajang bagi
semua PNS. single untuk saling curhat. Interesting. PNS Yugo tuh menjelang 30-an. Iya. Oke. Nah, dia tuh bilang kalau selama mereka udah pacaran nih 2 tahun, kebetulan dia cowok, si ceweknya ini tiba-tiba mutusin dengan alasan si ceweknya udah nggak punya perasaan. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya dari versi si cowok nih ya, dia itu terlalu sibuk karena kan dia bekerja di salah satu kementerian, jadi kan banyak dinas luarnya mungkin kan, jadi mungkin love language si ceweknya itu tidak terpenuhi mungkin. Jadi ya udah mereka bubar, terus dia bilang kayak, "Duh gimana ini, gue udah 30, terus baru putus, tapi ya udahlah jalanin aja." Tapi ini menarik ya, maksudnya bukan cuma cewek insecure, maksudnya bukan insecure, tapi bukan cuma cewek dapat pressure terkait sama pernikahan, tapi akhirnya misalnya gitu kayak tadi udah cerai, abis itu ujung-ujungnya bekerja, masih ada related gitu loh antara relationship sama pekerjaan, tapi cowok juga gitu meskipun mungkin udah settle ataupun belum settle dari sisi pekerjaan, ngaruh juga gitu ya ke love and relationshipnya. Jadi kayak ternyata itu main timnya sih yang aku lihat so far ya dari ini. Kamu ada pertanyaan? Enggak, aku lagi merhatiin kamu aja. Maksudnya kayak dibilang ini gue terlalu dalam mungkin ya. Maksudnya kalau ngomong love gitu kan jangan sebenarnya nggak peer to peer sama pekerjaan sih. Kecuali kayak berrelationship atau kayak menikah gitu. Menikah kan kayak sebuah status sosial kan, pekerjaan juga status sosial, itu mungkin peer to peer. Kenapa berdua itu bersandingan ya mirip berbarengan lah. Orang kalau misalnya ngomongin nikah pasti ada buntutnya kayak kerjaan gue gimana segala macam, karena ya itu dua-duanya bisa dibilang status sosial sih gitu, menikah gitu. Tapi kalau love sih sebenarnya ya universal kalau love itu gitu. Jadi kita mesti bisa bedain sih love sama relationship or bukan cuma status sosial doang. Soalnya kalau apalagi kayak berkomitmen gitu kan, kayak orang kadang-kadang gara-gara terburu-buru jadinya buang-buang waktu juga sih sebenarnya. Buru-buru itu kan kayak buru-buru nikah terus tapi buang-buang waktu buat ribut-ributnya gitu kan, terus nanti cerai lagi, ntar apa segala macam drama-dramanya. Aku rasa sih buang-buang waktu. Mendingan maksudnya selama kita ngerasa emang belum dapat yang serak, tapi dibarengin juga sama usaha sih gitu. Mendingan nunggu tapi dengan ikhtiar juga gitu. Jadi hasilnya juga hasilnya lebih baik lah kayak gitu. Tapi tadi kan ngomongin follower, bukan follower. Jatuhnya apa sih bukan follower lah, komunitas lah ya, teman-teman nggak sih, bukan follower, teman-teman lah ya gitu. Nah tadi kan ngelihat teman-teman gitu ya, teman-teman dinamikanya kayak gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana? Dari umur berapa udah mulai berasa social pressure-nya? Terus gimana dirimu menghadapi itu dan menangani itu? Kalau dari aku, sebenarnya pertanyaan kapan nikah yang paling bikin aku tertekan itu dari ibu aku. Bundo, aduh Bundo, janganlah Bundo. Tapi nanti beliau nonton podcast ini. Nah, jadi kan berhubung aku asalnya dari Sumatera Barat, seberang juga. Kemudian di sana kan nggak lazim dong usia 30 perempuan udah kerja belum nikah. Jadi ketika aku di umur 27 sampai 29 itu, ibuku selalu nanya setiap hari kapan nikah, dan itu bikin aku pressure banget sampai di titik yang aku kadang nggak mau ngangkat telepon ibuku. Tapi ada di satu titik aku sampai akhirnya bilang, "Ibu, aku tertekan loh ditanyain ini terus. Aku pengen nikah, cuma memang kondisiku belum memungkinkan untuk menikah. Entah karena aku belum siap secara mentalnya atau pekerjaannya atau banyak hal." Terus nah untungnya ibuku ngerti kan. Nah jadi setelah tidak ada pertanyaan kapan nikah dari ibuku, aku lebih enjoy menjalani hidupku. Kalau misalnya dari teman-teman di kantor, untungnya itu masih muda-muda ya, walaupun mereka tuh seumuran aku udah punya anak 1-2 gitu kan, tapi mereka nggak yang nanyain, "Kok lo belum nikah sih?" Udah nggak pernah nanyain kayak gitu. Paling
nanya beberapa yang emang udah seumuran ibu aku. Cuma aku udah maklum juga, udah di tahap beda usia ya soalnya ya. Udah di tahap bisa bercandain juga. Kenapa yang muda-muda nggak nanyain kamu? Karena mereka juga mereka merasakan hal yang sama, mungkin beratnya gitu. Jadi mungkin lebih bisa relate kayak gitu. Either walaupun mungkin mereka udah berkeluarga, tapi mungkin 2 tahun 3 tahun sebelumnya mereka juga masih single dan tahu gimana beratnya berkeluarga. Jadi mungkin lebih berempati dan ya kan kalau yang tua-tua kan kayak wah zaman gua gampang nyari jodoh apa segala macam, nggak ngerti dia gitu. Tapi maksudnya sama tribut gak? Maksudnya mungkin ini bisa jadi insight atau inspirasi teman-teman yang ditanya-tanyain juga nih sama ibunya sama bapaknya gitu. Satu sisi mereka mungkin nggak mau berantem sama orang tuanya, mereka mau orang tuanya mengerti. Nah kan tadi kasusmu kan akhirnya Bundo mengerti nih. Gimana sih cara komunikasinya? Maksudnya kan tadi dibilang bisa di breakdown lagi gak? Mungkin bisa jadi apa ya, kisi-kisi buat teman-teman yang lain buat ngasih pengertian ke orang tuanya. Sebenarnya sebelum sampai kepada pengertian kepada orang tua, aku menyelesaikan dulu urusan pada diriku sendiri kan. Contohnya? Nih, jadi sebenarnya titik balik di hidup aku itu ketika aku berusia 29 tahun. Jadi aku kan punya autoimun kan. Nah, itu sempat ke-trigger banget karena aku di tahun itu ada relasi sama laki-laki yang memang kita nggak bisa bersatu, tapi aku paksain. Outputnya adalah badanku menolak, badanku merah-merah semuanya. Terus sampai pada akhirnya ibuku melihat kondisiku. Dia sampai ngerawat aku 2 bulan di sini. Waktu itu aku sempat kurus banget, 48 kilo. Itu udah kurus banget kan untuk yang tinggi segini. Akhirnya ibuku sampai di titik, kan aku ngomong kan, "Mah, aku jangan dipaksa dulu ya untuk menikah atau untuk punya rumah atau untuk beli mobil. Fisikku nggak bisa menerima itu, mama lihat kan." Aku ngomong baik-baik. Terus ibuku karena melihat kondisiku yang waktu itu parah banget, dia sampai kayak, oh ya udah deh, kayaknya lebih mahal harga anak gue sehat ketimbang gue paksa dia nih buat nikah. Sampai di titik itu sih menurutku ibuku sampai kayak, iya mama udah sadar sekarang, ternyata orang seperti kamu yang background pendidikannya seperti ini, pekerjaannya seperti ini, memang nggak bisa sembarangan untuk mencari pasangan, banyak pertimbangan. Nah, kalau menurutku nih, bagi para teman-teman yang ditanyain bapak dan ibunya kapan nikah, itu kasih pengertian dulu aja, pelan-pelan menurutku. Karena harusnya ya orang tua yang baik, orang tua yang normal, menurutku itu dengerin pendapat dan aspirasi dari anaknya gitu. Semoga ya. Karena karena ya nggak apa-apa sih, maksudnya yang penting ngomong kan gitu. Masalah nanti ribut, maksudnya nanti mungkin nggak terelakkan kayak argue cekcok gitu kan, nggak apa-apa, tapi at least terbuka gitu. Ada yang kayak dia disimpen doang, ditanya-tanyain terus mendem sakit atau mungkin hilang dari rumah segala macam. Mendingan ya kalau emang nggak mau ataupun nggak sanggup apa segala macam, intinya ngomong gitu kan. Iya, ngomong. Jadi mau nangis di depan orang tua nggak apa-apa kan, kita ngomong kan. Menurutku kuncian dari segala hubungan yang baik, entah sama pasangan atau orang tua dan rekan kerja, ya udah ngomong gitu loh menurutku. Tapi aku juga penasaran, orang tua tahu nggak sih kamu bikin konten? Tahu, ibuku salah satu followersku. Bundo, hebat Bundo. Maksudnya ada kayak respon ataupun komentar nggak sih dari orang tua ataupun dari keluarga terdekat, terutama kayak, karena kan postingan kamu ini menarik gitu kan. Kalau buat aku, kamu di satu sisi meng-highlight beberapa DM atau komen dari orang-orang yang menarik gitu kan. Tapi terus kamu jahit juga dengan keseharian kamu sehari-hari sebagai wanita yang berusia 30-an tuh daily life-nya seperti apa. Ada respon gimana sih kalau dari orang tua terutama? Ibuku sih, ternyata dia doyan banget baca komentar-komentar kan. Terus dia kayak, aduh, kadang mama baca komentar-komentarnya kayak, ya ampun, semoga kamu selalu dilindungin ya, kayak gitu.
kadang ada Ya komentar yang mana tuh yang bikin Bundo akhirnya berpikir dilindungin gitu? paling nih menurut aku nih kayak, aduh dasar lo pemilih, lo bilang aja lo pemilih, kayak gitu kan. Ada tuh yang ngemeng kayak seperti itu kan. Cuma ibuku mungkin dia udah lama juga kan, dia udah nemenin aku lama juga bikin konten ini, jadi udah terbiasa juga. Paling dia selalu bilang kayak, ya udah kamu yang penting berlindung aja ya sama Tuhan gitu. Untung Bundo mengerti ya, Bundo ya. Karena Bundo juga terbuka, dia nggak denial. Maksudnya dia beneran bacain komennya, that's the reality. Nah banyak orang tua yang kayak cuma nuntut doang, tapi dia nggak mau tahu realita di lapangan yang anaknya hadepin. Ya, benar. Gitu. Ya, benar. Jadi sebenarnya dengan komunikasi, kamu komunikasi ke Bundo gitu kan, walaupun mungkin nggak enak, nangis-nangis, hatinya sakit, tapi that's the reality. Hard conversation nggak apa-apa gitu. Iya. Oke. Nah, ngomongin soal konten gitu kan, aku lihat juga ada beberapa tipe konten. Pengen tahu dong kalau so far kenapa kamu memilih tipe konten yang seperti itu, dan apa sih dampak atau manfaatnya buat teman-teman di luar sana kalau sejauh ini mereka kasih feedback ke kamu? Jadi kan awal-awal aku ngonten itu lebih ke kehidupan sehari-hari. Kemudian aku cobalah tuh satu konten yang nge-capture tentang salah satu DM yang nge-DM aku kan, tiba-tiba ngajakin ta'aruf atau mau ngajak konser. Tadi sebenarnya hari ini ada yang mau ngajakin aku konser kan. Sorry bro, gua booking dulu, kita lebih penting. Next time. Iya, ada yang ngajakin aku konser. Kan ada satu konten yang tiba-tiba viral itu tentang penyesalan terbesarku. Jadi itu membahas tentang salah satu penyesalanku, yaitu terlalu gampang buka hati. Jadi orang relate dong. Nah banyak banget tuh komen yang ada di sana yang pada akhirnya bikin tuh komen-komen lainnya bermunculan, DM bermunculan kan. Terus aku coba tuh, nah ini yang pertama kali aku nge-attach DM dari netizen. Jadi dia tuh tiba-tiba, Mbak mau camping nggak? Aku cek dong profilnya. Ternyata profilnya ada bersama istri dan ketiga anaknya. Wow, dia berani ya. Oke, terus? Nah itu nggak mungkin jadi babysitter anaknya kali. Iya, bener. Saya lagi butuh babysitter nih camping Ya, gitu. biar saya bisa enjoy waktu saya sama istri Betul. saya. Semoga. But I don't know, lanjut. Nah, terus aku coba kan, ya udah coba deh ya, yang penting tutup nama orangnya kan. Aku coba, ternyata rame nih, kayak, ih Mbak gak sopan banget ya, kayak padahal udah punya suami, cepuin dong ke istrinya, kayak gitu kan. Ternyata komennya mulai rame tuh, ternyata yang hook, yang ada komen dari netizen yang berkaitan dengan stigma perempuan yang ada di Indonesia, ternyata lebih memberikan respon bagi para followers aku. Mereka gitu. jadi lebih engage ya. Iya, engage. Jadi mereka memang sebenarnya banyak yang ngomentarin terkait sama DM-nya itu ya sebenarnya. Iya. Oh, interesting. Karena that's the reality, maksudnya kayak Iya sih. mereka kira mereka aman di dalam DM gitu, Iya. tapi kamu expose mereka gitu dengan kekurang ajaran mereka atau kebodohan mereka dalam bersosial gitu kan. Dikira di DM tuh aman, tapi rupanya kayak bagus sih lo expose. Gue punya satu pertanyaan. Pernah nggak setelah ada yang kamu expose terus dia marah-marah ke kamu karena kayak lu ngapain ngirim maksudnya nge-capture screenshot conversation kita gitu-gitu? Karena begitu banyak DM ya, aku nggak terlalu baca banget sih sebenarnya. Komenan juga banyak kan, jadi aku kayak baca sekilas aja gitu. Kamu ke depannya, kamu ada rencana untuk nge-reveal yang pada kurang ajar gak? Oh enggak. Jadi mau ditutupin, jadi bahan pembelajaran orang-orang aja gitu ya? Iya, jadi bahan. Bukan untuk bahan kayak, kita serang ini, bully, nggak gitu ya? Oke. Enggak, karena Jadi silakan tetap DM buat bahan konten. Biar kamu tetap punya konten ya. Oke. Nah aku juga pengen tahu sih kayak tema dari anak-anak 30-an kan tadi isunya it's either karir atau percintaan. Dan based on artikel-artikel yang memang post pandemic, start dari pandemic sampai sekarang masih terus ada, itu adalah tingkat kesepian itu meningkat gitu. Nah,
sebenarnya aku pengen tahu sih dari DM teman-teman di Menjelang 30 maupun kamu sendiri gitu ya. Apakah kesepian ini juga menjadi salah satu tema yang menghantui umur 30-an? Dan kalau misalnya memang iya, biasanya ceritanya itu kayak gimana sih? Yang terkait dengan kesepian itu, kesepian berarti kan kesendirian ya. Ya. Mungkin bisa diangkat ke tema yang waktu itu aku bikin konten yang nonton konser sendirian. Ternyata itu juga meledak dan banyak banget yang komen, emang kenapa sih kalau nonton konser sendirian? Gue juga sering kok makan sendirian di restoran, bioskopan sendirian. Nah, jadi menurutku kalau aku lihat ya, semakin usia semakin bertambah, jumlah teman itu juga akan berkurang sih menurutku. Jadi ya mau nggak mau kita harus berdamai sih sama kesepian itu, karena mau dipaksain juga teman-teman seumuran udah pada nikah kan. Jadi menurutku lebih bijaksana emang berdamai sama kesepian itu. Maksudnya ketika melakukan apapun yang dipengen sendiri, udah lakuin aja, nggak usah peduli apa kata orang. Udah, kan kita bayar pakai duit sendiri, kita pergi sendiri, bayar transportnya sendiri, bayar makannya sendiri gitu. Tapi ini juga menarik sih, karena personally menurut aku antara kesepian sama sendirian itu tuh dua hal yang berbeda. Karena kita bisa aja ngelakuin sesuatu sendiri kayak yang tadi kamu bilang, tapi belum tentu kita merasa kesepian. Bahkan ada juga loh orang yang misalnya udah rame-rame gitu ya, kita ke mall apa segala macam padahal rame, atau ketemu teman-teman tapi kita tetap feeling lonely. Artinya tetap merasa sendiri, merasa kesepian gitu kan, padahal kita udah sama teman-teman dan lain-lain gitu. Jadi kayak aku ikut senang mendengarnya bahwa semakin banyak teman-teman yang juga mandiri gitu kan. Ya udah, kalau mau ngelakuin sendiri sesuatu ya lakuin aja gitu kan. Tapi kalaupun misalnya memang yang pasti yang menurut aku perlu di overcome itu adalah jangan sampai merasa kesepiannya sih gitu ya, daripada si kesendiriannya. Tapi kalau kamu ataupun netizen dari sisi kesepian ya, mungkin kalau sendiri kan tadi menurut aku personally belum tentu kesepian. Tapi kalau dari in terms of kesepian, pernah nggak ada yang curhat-curhat atau ada yang DM? Kesepian paling ada sih satu DM yang dia nanya, Kak, gue udah nggak tahu nih goals hidup gue apa. Gue nggak ada orang tua, udah nggak ada, terus gue anak tunggal juga, gue udah nggak tahu mau ngapain. Itu kan berarti sebenarnya dia sepi dan kosong gitu kan sebenarnya menurutku. Tapi aku respon dengan yang baik-baik dan positif sih, karena aku takut setiap omonganku kalau misalnya salah itu bisa menyakiti orang, karena orang karena menurutku resilience setiap orang beda-beda. Nah, ini menarik, banyak juga yang DM ke kamu, ada yang kamu balas dan ada yang enggak. Orang-orang seperti apa atau DM seperti apa yang akan kamu balas? Kalau misal pertamanya kocak-kocak, kalau kocak-kocak pasti kan aku balas, atau dia nantangin aku banget kayak, Mbak, kalau misalnya gaji gue segini, lo mau ikut gue nggak tinggal di negara apa, kayak gitu kan. Itu pasti aku balas kayak, ini orang sotoy juga ya. Pas dibalas ternyata seru sih, ternyata satu alma mater juga, jadi kayak nyambung kan. Cuma kalau yang ada tuh yang dia DM payang banget, dia bilang kayak, Kak, gue butuh tempat curhat perkara pekerjaan atau apa gitu kan, payang banget. Dan aku sampai bikin satu story khusus buat itu, karena kan ketika orang nge-DM kalau dia tuh mumet dan dia udah nggak tahu mau ngapain, berarti ini orang sebenarnya berada di suatu posisi yang serius nggak sih, sebenarnya dia tuh butuh pertolongan. Jadi pasti aku respon sih kadang-kadang, atau misalkan dia bilang, Kak, gue butuh motivasi nih, apa nih motivasinya. Kalau misalnya dia emang terkesan kayak menyedihkan gitu, pasti aku balas dengan yang baik, karena kasian aja sih menurutku. Kadang orang-orang itu emang nggak punya lingkungan sekitarnya sebagai tempat dia bersandar, makanya dia lari ke media sosial kan. Lu serius banget, Bos? Ada yang mau ditanya nggak, Bos? Enggak, baru ini ya, baru realize real world ya, Ibu Putri ya? Enggak. Princess baru realize real world ya? Enggak, seru aja dengarnya kayak netizen ceritanya seru-seru ya, maksudnya kayak
cerita itu kan yang menarik kan. Oke. Terus oke. Ngomongin soal banyak yang nge-DM kamu gitu kan. Aku juga pengen tahu dong, ada nggak sih sebenarnya baik dari DM ataupun respon ataupun komen dari teman-teman di luar sana yang akhirnya mengubah cara pandang kamu terhadap kehidupan ini? Kan kadang-kadang kita nggak mungkin jadi hero atau jadi apa ya supporter semua member komunitas atau follower or netizen lah gitu. Tapi kadang kita juga dapat pelajaran dari entah ngelihat pas masuk ke akunnya dia rupanya wah dapat inspirasi apa. Ada gak sih something yang kayak follower atau teman-teman di sosial media yang membuat kamu terinspirasi? Apa isinya ngeluh semua? Terus saking banyaknya gue harus memfilter dulu. Ini sih paling aku nggak menganggap ada pekerjaan yang baik banget atau pekerjaan yang buruk ya. Oke. Pekerjaan sama sepanjang dia halal dan bisa ngasih kita makan. Tapi ada yang DM aku kayak, Kak, Sabtu Minggu gue harus kerja nih, gue kurir barang. Oke. Terus kayak berat gitu, berasa berat banget. Iya, berasa berat kan, karena ternyata kan aku mikir kan, kurir barang, mungkin kalau penghasilan dia dari itu aja, aku nggak tahu nih entah nyampe UMR atau enggak kan, perhitungannya seperti apa aku nggak tahu. Sedangkan misalkan aku udah bisa mencukupi kehidupan aku sendiri, jadi kadang pas berarti kan karena lingkungan aku tuh PNS dan lingkungan pertemanan aku itu rata-rata pekerjaannya juga bagus kan. Jadi sebenarnya aku tuh nggak menjangkau ke pekerjaan yang selain kayak yang kayak kurir gitu-gitu kan. Padahal orang-orang yang seperti itu yang bikin kita harusnya kayak ternyata kita udah berada di titik ini ya. Harusnya lebih banyak bersyukur dan kalau misalnya emang bisa bantu kayak gitu. Iya, kadang emang iya karena kalau mungkin salah satu kisah followers ini relate sama yang aku dengarkan di salah satu warga yang laporkan ke kantor aku kan. Jadi dia itu nelayan. Tunggu, keluarga yang lapor ke kantor? Bukan. Korban. Jadi ada korban, ada masyarakat yang ngelaporkan ke kantor aku. Oh oke. Emang dirimu di bagian apa sih? Aku nggak bisa sih. Oh baik. Pelayanan masyarakat lah ya. Pelayanan masyarakat yang melapor kalau misalkan dia lagi pakai perban nih, baret-baret semuanya. Dia kan nelayan di Kalimantan. Dia kapalnya habis tenggelam, beberapa orang temennya meninggal, dia salah satu yang selamat. Dia datang ke kita, minta bantuan, pokoknya minta ada untuk ngeklaim sesuatu kan. Terus kita arahin, terus dia sampai nangis gitu kan ceritanya. Aku juga pas dengerin aku nangis, aku nunduk sepanjang waktu dia ngomong, sampai di titik itu kayak ternyata duit itu sesusah itu loh dicarinya. Karena kita cuma berada di satu circle yang kecil, yang nyaman, stabil. Padahal benar-benar di luar itu tuh orang-orang benar-benar berjuang sih nyari duitnya. Itu sih menurut aku, itu salah satu kayak kayaknya harus lebih banyak bersyukur deh. Ternyata nyari duit 10.000 aja tuh susah, kayak gitu. Ini sebuah ironi di saat kita ngerasa sosial media atau internet dulu sebelum ada sosial media mungkin kayak BlackBerry, BBM, BlackBerry Messenger, ngerasain nggak? Iya. Ya kan bikin apa sih kampanye tuh niatnya sebenarnya kayak internet or internet lah atau sosial media membuat orang lebih connected each other. Tapi rupanya ironis ya malah kita jadi punya tempurung masing-masing, punya dunia masing-masing yang akhirnya unconnected each other gitu. Karena kita sibuk sama dunia kita masing-masing. Kita mungkin dulu sering banget sih gue inget banget zaman kuliah dulu waktu
semua orang handphonenya BB gitu kan. Dulu sebelum ada BB, kalau duduk begini kita ngobrol bertiga. Pas ada BB, semuanya tek ngechatnya sama teman-teman yang lain. Padahal teman-temannya dia yang ada dekat sini. Itu salah satu fenomena yang aku perhatiin kayak wah gokil ya. Ironinya adalah ya di saat kita mencoba connect ke dunia gitu, tapi rupanya kita jadi nggak connect satu sama lain. Gitu kayak tadi tuh rupanya ya untungnya banyak mungkin banyak event-event atau fenomena yang atau momen-momen yang akhirnya misalnya ada yang nge-DM, ada yang datang ke kantor yang bisa mungkin kita dapat a glimpse of life out there lah kayak gitu kan. Bukannya sok-sokan kita jadi ningrat, kita nggak tahu orang susah, enggak, tapi dengan segala kesibukan ya kan, tanggung jawab teman-teman segala macam ya kita juga nggak punya kesempatan untuk explore itu. Alhamdulillah, maksudnya kalau kamu pelayanan masyarakat gitu kan pasti dapat cerita kayak gitu, plus bikin Instagram. Sebenarnya Instagrammu tuh bisa jadi bahan riset tahu sebenarnya. Beneran loh. Itu data ya, maksudnya datanya cukup data real dan cukup bagus sih kualitasnya sebenarnya. Sebenarnya yang bikin aku kaget ini balik lagi ya, karena circle makin mengecil dan aku tumbuh di lingkungan yang mungkin sama-sama di lingkungan pendidikan yang bagus. Jadi kita udah jelas nih, aku lulus kuliah, aku seperti ini. Tapi ternyata banyak DM dari orang-orang yang bilang, Kak, gue 30 belum punya pekerjaan tetap. Dan itu tuh banyak. Aku kaget kan, kok bisa sih umur 30 belum ada pekerjaan tetap? Aku pun kaget, tapi itu realitanya kayak gitu. Jadi justru dengan mengonten dan dengan masuknya banyak DM ini malah membuka cakrawala kamu terhadap hal-hal lain yang tadinya nggak pernah kamu ketahuin ya, si dunia lain ini. Kayak ada karir-karir yang lain, curhatan-curhatan orang yang kirain struggle-nya sama, tapi bahkan mungkin ada yang struggle-nya berbeda gitu, atau bahkan lebih sulit. Nah, ngomongin soal balik lagi tadi ke DM dan konten gitu ya, maksudnya tadi kan kita ngomongin diskusi yang baik-baik, tapi karena ada nih gitu ya, beraninya bapak-bapak punya anak 3 ngechat kamu gitu kan. I was wondering gitu, pernah gak sih kamu merasa bahwa kamu mendapatkan pelecehan via DM ataupun komen gitu? Karena kan sebenarnya pelecehan itu kan bentuknya macam-macam ya, ada yang verbal atau sorry misalnya tiba-tiba ngirim foto apa kita juga nggak tahu gitu kan. Nah, boleh nggak sih diceritain, maksudnya selain sukanya tadi gitu ya, bisa dapetin teman-teman, bisa dapetin wawasan baru, dukanya apa sih dengan mengonten dan menjadi tempat curhat nih dari teman-teman 30-an? Curhat, tempat makian juga kan. Terus ya boleh tahu gak yang ya kita maksudnya bukan expose namanya, tapi biar orang-orang juga tahu apa yang kamu hadapin. Mungkin Bundo juga bisa tahu apa yang anaknya hadapin. Mungkin dia juga udah baca juga komen gitu. Apa sih yang paling parah dan gimana kamu nanggepinnya? Yang sebenarnya kan banyak hujatan ke aku kan, cuma aku yang sekarang aku sudah sangat zen dalam menghadapi itu semua. Jadi paling ya udah, orang-orang ini punya kemarahan di hidupnya, jadi dia menumpahkan di sini, kasihan ya. Cuma yang bikin sedih tuh waktu aku terima DM dari salah satu followers. Dia nanya, Mbak, beneran serius nyari jodoh? Kamu single? Ya emang faktanya aku single, aku nggak bohong. Kalau sosial media aku bisa mempertemukan aku dengan jodohku, bagus banget kan? Terus aku jawab, iya. Terus dia jabarin pekerjaannya. Aku respon normal aja, karena aku mikir kan setiap bahasa yang aku keluarkan akan ada pertanggungjawabannya. Aku juga takut kan. Terus tiba-tiba dia nge-DM kayak, Mbak, aku tuh udah usia segini, tapi aku harus dikeluarin setiap hari. Apakah mbaknya siap? Terus aku kayak, kalau aku ngeresponnya kayak, ya ini nggak jelas kayak gitu kan. Terus aku respon senormalnya, tapi habis itu aku blok. Nah, di DM inilah aku mulai sadar kayak, ih gila ya. Bahkan aku yang bikin platform kegiatan sehari-hari yang tidak
mencolok, yang tidak seksual kan, masih mendapatkan pelecehan secara verbal seperti itu. Jadi kemudian aku angkat di satu video kan, ternyata viral, dan ternyata menurutku itu tuh salah satu hal yang dialami juga sama berbagai cewek yang ada di Indonesia. Kayak seminimal mungkin catcalling deh. Itu kan sebenarnya pelecehan kan, kita dibuat merasa nggak nyaman. Itu menurutku kayak suatu tamparan realita juga sih sebenarnya. Kalau misalnya bahkan ketika orang utuh memakai pakaian yang sopan juga belum tentu aman dari itu semua. Oke. Jadi curhat sampai seksualitas ya, gue butuh keluar tiap hari nih gitu kayak. Dan lu siap nggak kayak? Nggak, tapi mau tau gak realitinya? Apa? Si cowok itu bisa jadi nggak ngerasa itu salah. Iya. Kayak ini apa maksudnya, kayak ngomongin misalnya kalau kita kan ada ngomongin finansial, ngomongin karir. Yeah. Ya ini kayak ngomongin ini ngomongin sexual activity kayak gitu. Tapi kan aku rasa nggak di depan juga sih. Mungkin ketemu dulu dulu, kenal dulu, ini langsung pertemuan kesekian. Nggak apa, sebenarnya itu nggak apa-apa diomongin sih. Iya Kan? Sebenarnya itu nggak apa-apa diomongin, tapi nggak di DM dan belum ketemu juga dan belum kenal dan langsung nggak kayak ada fotonya. Iya, dan ada fotonya kayak gitu kan. Oh, lu maksudnya lu mau minta fotonya? Oh bukan. Enggak, jadi dia tuh apa ya, profil Iya, profil gitu. makanya. Sebenarnya iya, maksudnya kayak itu sebenarnya pertanyaan yang menurutku bisa ditanyain, bisa diobrolin. Iya, sebenarnya kalau untuk menjalin suami istri, Amin kita pun juga ngobrolin itu sebelum kita nikah. Tapi ya nggak dari awal sih, bener sih. Dari awal tiba-tiba gue mau cerot tiap hari nih atau ke segala macam, ya nggak gitu juga. Oke, berarti bisa dibilang turning point dari umur 29. Nggak kan yang sakit tuh umur berapa? 29 tahun lalu, Oktober tahun lalu. Oh, aku dengernya 25. Oh, 29. Oh, baru sembuh. Baru. Oke, Aku baru alhamdulillah. sembuh tuh di bulan April loh. Oke. Dari Oktober sampai April autoimun ya. Terus itu baru setelah sembuh baru bikin akunnya. Bukan, jadi kan Oktober tuh merah-merahnya parah banget kan, sampai cuma sebenarnya ini historisnya itu udah dari kecil sebenarnya. Cuma kok bisa separah ini ya? Karena stres kayaknya karena stres. Terus pas di bulan Februari aku coba tuh, aku dengerin motivational podcast kan, dia selalu bilang salah satu cara supaya keluar dari kenegatifan itu jalan kaki. Aku jalan kaki setiap hari selama 30 hari. Oh, Joe Dispenza bukan? Bukan, oh, bukan. The Wizard List. Oh, oke. Terus? Nah, dia selalu bilang jalan kaki setiap hari. Jadi aku jalan kaki aja. Aku berharap ya udah ini cepet sembuh kan. Kemudian udah berangsur membaik. Terus aku mikir kayak kayaknya gue harus coba bikin sosial media deh, karena sejujurnya dapat ilham langsung, bisa dapat inspirasi ya. Sejujurnya nih, aku tuh emang dari dulu pengen jadi konten kreator. Dari 2022 aku udah nyoba waktu itu di YouTube, cuma nggak selesai. Kemudian aku bikin satu akun di 2021, nggak selesai juga. Berarti kalau nggak selesai berarti aku ada isu lain aja yang harus aku beresin dulu kan. Terus setelah aku di tahun ini di bulan Maret kayak ya udahlah coba aja deh sampai mana nih gue bisanya. Terus waktu itu aku konsisten 2 bulan, habis itu berhenti lagi, kumat lagi penyakitku. Bukan penyakit merah-merahnya hilang, tapi penyakit malas. Iya, penyakit malas. Cuma kan aku jadi mikir kan, kayak ini tuh penyakit malas tuh isu aku dari mana ya? Itu such good awareness. Iya. Itu self awareness yang bagus. Fun fact, aku tuh rutin ke psikolog. Cuma tahun ini tuh aku pindah ke psikolog dan menurutku psikolognya bagus banget. Nanti aku kenalin. Itu udah pro deh, aku akan meluangkan waktuku untuk pergi ke sana mulu kan. Jadi aku kan waktu awal sakit itu aku pergi ke dia kan, aku tanya ini tuh ada salah apa nih di aku kok merah-merah lagi. Ternyata badanku ini tidak menerima stres
kalau aku lihat ya patternnya ya, stres aku tuh kok nggak bisa berada di pasangan yang salah. Udah spesifik di itu. Kalau misalnya dari masalah pekerjaan masih bisa endure. Masih bisa. Pokoknya di bagian pasangan. Kalau stresnya relationship, udah langsung. Psikosomatis gitu ya, Bi? Iya, langsung gitu kan, langsung merah-merah. Jadi akhirnya aku waktu yang sama pasangan sebelumnya, jadi kayaknya oke, ini udah nggak bisa diselamatkan. Gue mau sama lo, tapi fisik gue nggak menerima lo. Jadi aku bubar kan, aku udahin. Terus jalan masing. Pacarnya mah tukang obatnya gimana? Sama psikolog sih gue rasa. Aku sih lebih prefer sama psikolog ya. Sih. Terus akhirnya abis udahan, aku kayak orang bingung gitu loh. Maksudnya kan aku menata lagi hidupku kan. Ini aku terlalu attach nih sama orang ini. Aku harus menata hidupku lagi. Sampai akhirnya kayaknya setelah aku berhenti konten selama 2 bulan, aku sampai di titik oke, seperti janjimu di usia 30 kalau kamu akan mau ke psikolog lagi sebagai bentuk hadiah dari aku untuk aku. Jadi aku pergi lagi tuh ke namanya Mbak Lisa. Jadi persis sekitar 10 bulan. Aku ketemu dia. Shoot out to Mbak Lisa. Bagus banget, bagus. Nah, aku ketemu lagi sama Mbak Lisa, aku jelasin, aku spesifik. Dia bilang kan, kamu udah bagus banget progresnya. Dulu pas kamu ketemu aku, kamu tuh kayak masih di luarnya, masih dikopek-kopekin gitu loh. Kita nggak tahu lukanya yang mana. Pas ketemu sama dia, kayak kamu udah jauh lebih positif ya orangnya. Udah spesifik, kamu tahu kamu mau ngapain gitu loh. Terus aku bilang, Mbak, aku sepertinya ada isu kok aku nggak bisa komit sama orang ya. Aku bilang kan kayak gitu, bukan perkara sama orang doang nih, bahkan sama pekerjaan. Ketika aku udah ngedapetin itu, aku ngerasa kayak kenapa ya aku harus nge-keep itu. Berarti kan ada isu yang lebih besar kan di balik itu. Terus ternyata setelah ngobrol sama dia, ternyata ada isu inner childku yang belum sembuh. Nah, setelah ngobrol-ngobrol akhirnya ditemukan. Terus dia cuma bilang kayak gini, tubuh kamu udah bisa untuk lanjut ke depan, udah nggak ada isu lagi, lanjut aja, kamu cobain apa mimpi-mimpi kamu belajar teknisnya gimana. Kalau misalnya kamu pengen jadi konten kreator, ya udah kamu belajar cara ngerekam. Jadi ini sebenarnya perjalanan healing kamu ya, menjadi konten kreator. Healing kan. Terus 2 minggu abis dari psikolog, aku kayak kayaknya udah deh, kayaknya aku mau deh memulai konten lagi. Aku mulai konten di akhir Agustus sampai konsisten sekarang, sampai meledak kan, sampai sebelumnya di pertengahan September itu followers aku di IG masih 23 orang. Secepat itu naiknya. September 23, sekarang Oktober. Beneran. Nih, aku ada buktinya. Iya. Beneran. Iya. Udah mau 28.000 kan. Jadi aku sampai kayak, wah gila ya. Aku kesimpulannya kayak gini nih, ketika aku telah selesai dengan isu-isuku yang kecil-kecil nih, energiku tuh bisa disalurkan ke hal yang positif, jadi potensiku itu bisa lebih besar. Nah, aku bersyukur banget sih, aku telah melewati itu setahun ini, karena kalau aku tidak melewati itu setahun ini, aku kan nggak jadi orang yang seperti ini kan. Jadi itu menurutku, iya sih, mungkin benar juga. Kalau di list, maksudnya kayak quality dulu sebelum kamu di posisi itu, Sarah tuh kayak gini, terus sekarang tuh Sarah tuh kayak gini. Dulu aku itu orangnya keras kepala banget, nggak bisa dengerin orang. Karena memang kalau misalnya kata psikolognya ya, itu bentuk perlindungan aku terhadap diriku ini yang rapuh ini. Jadi aku ya udah karena gue cuma sendiri nih di dunia ini, jadi ya udah gue harus berjuang sendiri, keras sendiri kan sampai berada di titik ini. Cuma aku yang sekarang udah lebih open, udah lebih mau dengerin orang. Kayak bahkan dulu tuh aku yang dulu mungkin nerima kritik dari netizen, mungkin aku nangis kali ya. Maksudnya tajam-tajam banget kan mulutnya. Tapi aku yang sekarang pas itu viral 2 minggu lah aku adjustment-nya kayak ya aku masih tetap ngomel-ngomel lah di kantor kayak gimana sih kayak merasa bener aja sih orang-orang itu, aku ngomong kayak gitu kan. Tapi sampai di titik kayaknya oh ya udahlah,
ya udah itu di luar kontrolku, netizen tetaplah netizen. Malah kasihan ya jadinya ya. Malah kasihan gitu. Yang paling itu sih ngedengerin lebih open minded, lebih open minded, sama lebih tenang menurutku karena dari komenan beberapa orang terdekatku. Oke, pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya nggak pertanyaan terakhir banget, tapi di sesi ini pertanyaan terakhir. Kalau kamera ini adalah kamera yang bisa menghubungkan ke cewek-cewek single late 20s umur 27 sampai 31 tahun. Apa yang mau kamu bilang ke mereka? Aku cuma mau bilang keluar dari zona nyaman. Karena menurutku sayang banget kita usia 20-an, 30 itu udah usia paling mateng ya. Kalau misalnya kita bisa memaksimalkan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya dan kita mengambil hikmah di peristiwa itu, kita tuh bisa jadi orang dewasa banget gitu loh, dan kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Gak usah deh takut sama pendapat orang. Ketika kita mau nih, ya udah, kalau misalnya aku nih, misalnya tahun depan aku mau naik trekking ke Nepal kan, ya udah aku set goals mau ke Nepal, gimana caranya, ya udah booking tiket pesawat, siapin fisik. Ketika orang lain berkata kayak, ya udah jangan ke Nepal lo cewek bla bla bla, aku nggak bakal dengerin itu karena goalsku kesana dan goalsku positif gitu. Maksudnya sehebat itu jiwa kita bisa men-setting mindset kita ini sampai kita meraih sesuatu. Siapa yang nyangka aku yang September bulan lalu itu followersku 23, sekarang udah 28.000. Kalau bukan karena aku udah setting, ya udah goalsku ke sana, jalan yang kutempuh harus ke sana, ya udah jalanin aja. Sisanya kalau misalnya ada kritik, tampung yang baik, tampung demi kebaikan kita juga kan. Kalau misalnya ada batu kerikil, ya udahlah ketawain aja gitu. Alright, nice. So, oke, kalau buat para pendengar podcast ini mau tahu dan tetap up to date perkembangan Sarah, itu kemana sih? Jadi aku ada dua media sosial. Yang pertama di Instagram menjelang 30 tahun dan di TikTok admin Sarah Real. Sebenarnya aku juga mau bikin YouTube juga, tapi nanti kalau misalkan udah bisa adjustment sama waktu. Follow TikTok sama Instagramnya. Terus aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang dengerin sampai habis, kita punya giveaway buku. Tunggu, nama bukunya The Overqualified Leftover Club. Jadi itu kayak tentang apa ya? Overqualified tuh kayak ya udah, maksudnya kita tuh yang udah udah daftar kutip simplify nih udah sukses, leftover tuh kayak sisaan deh gitu. Orang-orang sisaan yang overqualified gitu jadinya. Sesuai kan sama temanya kan, overqualified. Niche banget tuh. Jadi kalau kamu mau dapetin buku itu tulis di kolom komen summary atau insight yang menurut kamu bagus dari perbincangan kita. Terus kita minta, mungkin di akhir video ini kita menghimbau kalian untuk subscribe dan komen, karena kita sebenarnya butuh feedback kalian juga sih, gimana membuat podcast ini lebih baik lagi. Karena kita amatiran, berdua kita amatir banget, kita belum ada 1 tahun bikin podcast ini kan, mungkin masih cengengesan sambil makan, mungkin produksiannya masih kurang proper segala macam. Kita nggak apa-apa, kita terbuka dengan feedback dan kita berterima kasih. So terima kasih Sarah udah menyempatkan waktunya. Semoga bisa enjoy di teras at Max Coffee juga. Thank you. Kompas Gramedia juga thank you yang udah ngasih buku gratis gitu. Jadi stay tune terus di podcast-podcast kita berikutnya. Bye-bye.